Pernah nggak sih kalian lihat lautan angka terus mikir ini maksudnya apa ya? Nah, hari ini kita bakal ikutin sebuah perjalanan data yang seru banget. Dari yang tadinya cuma angka-angka acak yang bikin pusing, sampai jadi sebuah cerita yang bisa bikin kita ngelihat dunia dengan cara yang beda. Sering banget awalnya tuh kayak gini, berantakan. Tumpukan angka mentah yang kayaknya nggak ada artinya sama sekali. Gimana coba? Data kayak gini bisa cerita sesuatu. Ini tuh data dibentuknya yang paling murni. Dan jujur aja, emang kelihatannya ribet banget. Eits, tapi tenang dulu. Ada loh semacam toolkit canggih yang bisa menyulap semua kekacauan ini jadi wawasan yang super jernih. Namanya statistik deskriptif. Yuk kita bongkar bareng-bareng isi toolkit ini. Oke, langkah pertama kita apa nih? Kita mau cari jantungnya data ini. Titik pusatnya tuh di mana sih? Di mana semua informasi ini ngumpul? Yuk kita cari pusat gravitasinya. Alat pertama yang paling umum dan pasti kita semua udah kenal itu mean alias rata-rata. Ingat kan pelajaran sekolah? Gampangnya, ini tuh kayak kita masukin semua nilai ke dalam blender, terus dapat satu angka yang jadi wakil dari semuanya. Terus ada yang namanya median. Coba deh, bayangin kita jajarin semua data kita, dari yang paling kecil sampai paling gede. Nah, median ini adalah nilai yang berdiri pas di tengah-tengah barisan, ngebagi data jadi dua kubu yang sama rata. Dan yang terakhir ada modus. Gampangnya, ini tuh juara popularitasnya data kita. Angka mana sih yang nongolnya paling sering? Nah, itulah modusnya. Simpel tapi seringkali berguna banget. Nah, ini nih yang penting banget buat kita tahu. Mean itu gampang banget tergoda sama angka-angka aneh yang ketinggian atau kerendahan. Beda sama median, dia lebih cuek. Mau ada angka ekstrim kayak gimana juga, dia tetap stabil, jadi sering banget ngasih gambaran tengah yang lebih jujur. Oke, jadi kita udah tahu pusatnya di mana. Tapi emang cukup? Jelas enggak dong. Coba bayangin, ada dua kota yang suhu rata-rata tahunannya sama persis. Tapi di kota A suhunya adem terus. Di kota B kadang panas banget, kadang dingin banget. Rata-ratanya boleh sama, tapi ceritanya kan beda jauh. Nah, karena itulah kita butuh alat selanjutnya buat ngukur sebaran data. Kita perlu tahu seberapa liar atau kalem sih data kita ini. Apa data-datanya pada ngumpul bareng atau malah mencar kemana-mana? Jadi, pertanyaannya sekarang, data kita ini pada ngumpul dekat-dekatan di sekitar pusatnya atau malah nyebar kemana-mana? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin banget seberapa konsisten cerita yang mau kita sampaikan. Cara paling gampang buat ngecek ini adalah rentang atau range. Caranya gampang banget. Ambil angka paling gede, terus kurangi sama angka paling kecil. Udah gitu doang. Ini cara super kilat buat dapat gambaran kasar soal sebaran data. Kalau mau yang lebih canggih dikit, kita pakai simpangan baku atau standard deviation. Anggap aja ini cara kita ngukur rata-rata seberapa jauh sih tiap data dari pusatnya atau dari mean-nya. Makin gede angkanya, makin berantakan data kita. Jadi intinya gini, kalau simpangan bakunya kecil, artinya data kita itu konsisten banget, ngumpul semua. Tapi kalau gede, wah siap-siap aja, datanya liar dan penuh kejutan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bagian AHA-nya. Disinilah angka-angka yang tadi kita hitung, kita sulap jadi gambar yang bisa langsung ngomong ke kita. Oke, cara paling dasar buat ngerapihin data kita ya, masukin ke tabel frekuensi. Kita kelompokin datanya, terus kita hitung ada berapa banyak di tiap kelompok. Jadi kelihatan lebih rapi dan terstruktur kan? Tapi jujur aja deh, mata kita kan lebih senang lihat gambar daripada barisan angka di tabel, ya kan? Nah, disitulah diagram datang jadi pahlawannya. Sekali lirik kita langsung tahu mana menara yang paling jangkung, alias kategori mana yang paling dominan. Terus gimana kalau kita mau lihat perbandingan kuenya? Misalnya buat lihat porsi pengeluaran bulanan. Nah, untuk kasus kayak gitu, diagram donat atau lingkaran itu juaranya. Langsung kelihatan mana potongan yang paling besar. Dan tahu nggak sih, semua proses yang barusan kita laluin ini, dari angka acak-acakan sampai jadi grafik cantik, ya persis kayak ginilah cara statistik resmi yang kita lihat di berita itu dibuat. Jadi, pas nanti kalian dengar berita soal inflasi, angka pengangguran atau pertumbuhan ekonomi, ingat aja, di balik angka simple itu ada perjalanan panjang yang baru aja kita bahas bareng-bareng. Tapi kan pertanyaannya, emang datanya bisa dipercaya?
Nah, tentu aja nggak bisa sembarangan. Ada aturan main yang ketat banget. Para ahli statistik harus bisa pastiin kalau data yang mereka rilis itu kualitas dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip ini penting banget. Pertama, datanya harus relevan, alias nyambung sama kebutuhan kita. Terus harus reliable, artinya akurat dan bisa dipegang omongannya. Lalu, tepat waktu. Ya iyalah, data basi siapa yang mau? Dan yang nggak kalah penting, harus accessible, gampang dicari, sama koheren. Jadi bisa dibandingin sama data lain yang sejenis. Nah, sekarang kalian udah tahu kan dapurnya kayak apa. Jadi lain kali pas lihat data di berita, kira-kira cara pandang kalian bakal beda nggak ya? Kalian sekarang tahu, di balik setiap angka ada sebuah cerita yang menunggu untuk diungkap.